Pemirsa Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mengembalikan ID card liputan khusus Istana Kepresidenan milik salah satu jurnalis TV, Diana Valencia. Istana memastikan kejadian pencabutan ID liputan tidak akan terulang kembali. Usai viral di media sosial soal pencabutan ID card jurnalis Istana. Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas peliputan khusus Istana atas nama Diana Valencia. ID card tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers Sekretariat Presiden kepada Diana Valencia pada Senin 29 September 2025. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, ID yang ditarik BPMI bukan ID profesional, melainkan ID khusus untuk akses liputan di Istana. BPMI Sekretariat Presiden juga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan serta menjamin kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, dengan Bu Titin. Pak Prabowo ada instruksi kasih apa untuk PGN Pak? Kartu pers khusus peliputan di Istana milik Diana sempat dicabut oleh Biro Pers karena diduga mengajukan pertanyaan terkait makan bergizi gratis saat Presiden Prabowo tiba dari kunjungan kenegaraan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional. Salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sedang marak kasus keracunan, namun program makan bergizi gratis juga turut berkontribusi pada geliat ekonomi di daerah. Selain menerapkan standar higienis yang ketat, salah satu dapur makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur juga menyerap puluhan tenaga kerja warga sekitar. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya karena sekarang sepi. Kemudian yang dulu
juru masak, sekarang jadi chef ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa. Dan honor mereka, ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah. Ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 6 hari. Ya. Mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget. Nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran, ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi Polri. Kepolisian Republik Indonesia menggelar sarasehan mengajak sejumlah aktivis peserta demonstrasi pada Agustus lalu untuk mendapatkan masukan. Sementara itu sejumlah aktivis meminta agar rekan-rekan mereka yang hingga hari ini ditahan untuk segera dibebaskan. Dari media, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Tentu hal-hal ini yang akan kita terus diskusikan. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain.